Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nusaihul Ibad yang melanjutkan pembahasan kemarin wa akalal halal, wa aklul halal, ya. Wa akalal halal, sofat fikratuhu. Orang yang makan halal itu maka bening hatinya. Nah, kelanjutannya kemarin kan sumasa halal hurud lil janin min batni ummihi. Kemudian supaya kita banyak berpikir, kalau pikiran kita bening, insya Allah mudah menerima nasihat, mudah melihat kebesaran keagungan Allah. Nah, contohnya yang dicontohkan kemarin, mulai dari kecil, bagaimana Allah melahirkan setiap janin itu dari perut ibunya, kemudian Allah memberikan lahir tanpa gigi, kemudian ditumbuhkan lagi, digugurkan lagi, ditumbuhkan lagi, dan baru tidak lagi. Semua ada martan wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyiratun. Dan Allah jadikan berubah. Ya, seorang hamba itu, keadaan seorang hamba itu berubah. Ada masanya, min sighorin ila kibarin. Dari masa kecil ke masa besar atau tua. Wa min syababin ila harumin. Dari masa muda yang besar itu sampai masa tua, bahkan naudzubillah pikun. Wa min sihatin ila sakomin. Dari masa sehat sampai sakit. Jadi Allah itu menjadikan manusia itu berubah. Dulu masa anak-anak, sekarang sudah remaja. Dari remaja pemuda sampai masa tua, bahkan naudzubillah sampai pikun, mudah-mudahan dijauhkan. Itu kalau tidak salah pertemuan yang lalu sudah disampaikan doanya. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Mudah-mudahan oleh Allah dijauhkan, mohon perlindungan dari Allah untuk dikembalikan kepada serendah-rendahnya umur. Itu doanya supaya kita selamat dari penyakit pikun. Penyakit pikun penyakit terakhir, Pak. Seganteng apapun, kalau akal tidak normal, kumisnya 2 meter, ciman tak ada guna. Iya, paling ditarik biak-biak itu. Ya, kayak anu lele itu. Karena tidak takut lagi orang. Ya. Jadi manusia itu di akalnya. Maka berdoa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Mohon dijauhkan kepada Allah, dikembalikan ke serendah-rendahnya umur. Jadi kembali ke sifat anak-anak, kembali naudzubillah subhanahu. Jadi kemudian wa min sihatin ila saqamin, dari masa-masa sehat sampai sakit. Itu Allah yang ngatur. Bahkan bukan sakit-sakitan. Ya, mudah sakit. Dulu kalau lagi muda itu makanan kurang keras rasanya enak. Tapi setelah tua enggak. Ya, dulu kita mungkin semalam berembun sambil enggak tidur, begadang enggak apa-apa. Sekarang baru jam 11, besoknya ala bekerok. Nah, itu dikurangi oleh Allah masa-masa itu. Ya. Wa ja'ala al-'abda kulla yawmin yanam wa yastayqidh. Kemudian Allah jadikan seorang hamba itu setiap hari tidur dan bangun. Tidak perlu waktunya kayak di remote saja, waktunya tidur ngantuk langsung muap tidur. Nah, kemudian waktunya lekepak semua bangun. Jadi Allah yang menjadikan. Bayang itu, orang tidak bisa tidur, orang tidak bisa bangun-bangun. Nah, itu diciptakan oleh Allah. Wa kadzalika syu'uruhu wa adfaruhu kullama saqata minha raja ila ma kana. Begitu juga kuku, rambut, rontok tumbuh lagi. Kan gitu. Contohnya apa? Ya ketiak. Nggak berhenti dicabut tumbuh lagi. Kuku ini tidak ada spare part kuku ini, tapi kadang-kadang kejepit tumbuh lagi, ganti lagi. Siapa? Apakah dengan sendirinya? Ya tidak, itu kehendak kamu. Diciptakan oleh Allah. Artinya kuku yang kemarin hilang itu tumbuh lagi, ada lagi. Kemudian wa kadzalika al-lailu wan naharu yatanawabani. Ulama dhahaba ahaduhuma ja'al akhar. Begitu juga siang dan malam selalu bergantian. Setelah hilangnya salah satunya hilang, datang yang lain. Jam 6 dengan sendirinya siang datang. Jam 6 pagi, jam 6 sore siang menghilang, malam datang. Enggak ada terlambat. Maaf terlambat malam agak sampai jam 7. Itu kalau enggak ada. Jadi begitu diatur oleh Allah. Ada yang ngatur, pasti bukan terjadi sendiri. Malam datang, siang. Dan kebayang kalau siang terus pasti tidak tahan. Ya, sebulan aja diberi siang terus, orang esagu bengikan semua, ngapa kerja terus? Berhenti. Atau sebulan saja diberi malam terus, akhirnya pucat-pucat balikan sebulan. Kenapa? Tidur terus. Diberi normal oleh Allah. Bahkan Indonesia ini negara yang diantara negara yang normal. Panasnya dengan malamnya itu berimbang. Ada yang
daerah-daerah luar itu katanya siangnya panasnya cuma berapa jam, ya. Makan ada puasa yang paling panjang sampai 20 jam. Ya berarti kebayang malamnya cuma 4 jam. Nah, itu berarti luar biasa kita dengan keadaan yang demikian, dengan panasnya juga sedang, ya. Meskipun beberapa cuaca belakangan ini agak panas, tapi ketimbang daerah-daerah lain, terutama kemarin ada informasi yang dari Madinah yang sampai 40 derajat Celcius. Ya, itu naudzubillah, mudah-mudahan mampu jamaah haji itu untuk melaksanakan. Jadi kita normal. Diberikanlah malam dan siang bergantian, tidak pernah tertukar. Ya. Kalau orang kan pasti mungkin ini kalau pakai remote salah mencet. Tapi kalau Allah kan idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jadi iya. Jadi betapa Allah mengatur sedemikian rupa. Jadi kalau seandainya kita ini terbuka, ya Allah betapa luar biasa. Allah ciptakan setelah jam 6 sore langsung agak redup malam. Itu pun pelan-pelan, tidak langsung gelap sekali. Artinya masih punya waktu untuk melihat itu kan gitu. Tidak langsung kayak jam 12 malam, tidak. Betapa sudah dikonsep sedemikian rupa. Iya, sudah diciptakan sedemikian rupa. Setelah begitu, datang siang, malam pun, datang malam, siang pun begitu saja. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamar wan nujum was-sahab wal matar kullu taji wa tadhhabu. Begitu juga Allah ciptakan. Nah, ini baru ngomong ciptaan Allah. Kemudian begitu juga Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, sahab itu miga atau awan, wal matar dan hujan, kulluha taji wa tadhhab, masing-masing datang dan pergi. Waktu hujan. Cuman kadang-kadang ada orang pengennya alam itu diatur sendiri. Nah, itu kan. Kalau perlu hujan pakai remote, karena di sini ada gawai, di sini minta tidak hujan, di daerah sini di ujung Sagu minta hujan karena baru berkebun. Nah, itu kan. Jadi masing-masing megang remote hujan. Kan gitu. Jadi artinya diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Jadi matahari siang, giliran matahari. Malam, bulan yang datang. Dan bintang, mega, awan pun datang dengan sendirinya kemudian menjadi hujan. Begitu silih berganti. Turun, hujan, berhenti kapan waktunya berhenti. Bayang dulu pernah berapa hari tidak berhenti-berhenti, jebol semua. Ya. Tumpah hujan dari langit, ada 2-3 hari tidak berhenti-berhenti, habis jebol semua. Tidak tahan. Kalau air nak numpang lewat dari Sagu ke sini itu tidak tahan, cuma ngadang. Mungkin nak numpang lewat. Siapa itu? Kata itu ya. Kata siapa itu? Siapa saya mendengar. Jadi karena posisi kita ini laut semua, jadi antara laut kanan dengan kiri itu tidak jauh gitu kan. Takut ada keinginan laut sini ini pengen ketemu dengan laut sebelah sana. Jadi nganyu aja pengen ketemu. Lah itu yang jadi korban yang di tengah. Kan gitu. Kita daerah pulau yang batas lautnya itu tidak jauh. Takut pengen ketemu saja yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Akhirnya kita yang digulung. Karena air pengen ketemu. Bunyi kangen misalnya. Alhamdulillah. Diciptakan oleh Allah. Kemudian wa tadhhabu wa kadzalika al-qamar yamhaqu kullu syahrin summa yatakamalu summa yamhaqu wa kadzalika al-kusuf. Begitu juga bulan, dia menurut tanggal 1 ada bulan dikit, besar nanti sempurna, kurang begitu. Kayaknya itu yang bukan terjadi sendiri, ya pasti ada yang ngatur kan gitu. Jadi Allah yang ngatur. Ada penikmat, kalau sekarang kan jarang penikmat bulan purnama itu. Kalau zaman dulu lampu ini belum ada, nikmatnya bulan purnama itu kelihatan. Sekarang baru nikmat bulan purnama itu kalau kebetulan pas malam bulan purnama mati lampu. Nah, itu baru nikmat bulan purnama itu. Kalau sekarang tidak ada. Kalau dulu kan saya ingat masih kecil itu kalau bulan terang itu kan PLN belum ada, ngembang tikar ya di halaman. Itu nikmatnya itu udah ada sekarang. Karena lampu lah bikin sendiri. Lah terang semua. Jadi nikmatnya tidak kelihatan. Paling sibuk kalau nak puasa itu. Lah tanggal berapa sekarang? Iya. Kemudian sempurna nanti malam bulan purnama 11, 12, 13, 14, 15 sampai nanti berkurang lagi. Wa kadzalika al-kusuf lil qamar, lisyamsi wal qamar. Haitsu yadhhabu aw abda'u minha summa ya'udu. Begitu juga ketika gerhana, baik gerhana matahari, gerhana bulan. Ketika gerhana matahari redup. Ya, dulu saya pernah gerhana matahari itu gelap siang-siang. Baru gerhana, bukan berganti. Bukan berganti siang-siang menjadi malam. Ya. Dan berganti. Redup. Kemudian Allah kembalikan. Begitu juga dengan gerhana bulan. Allah hilangkan cahayanya, nanti dikembalikan secara pelan-pelan. Dan sehingga sempurna kembali. Yang dikenal oleh orang sekarang, kalau dulu biasanya bulan sakit. Ya. Setelah ilmu penelitian, terhalang oleh apa lagi. Tapi artinya, ya menakutkan. Akan dianjurkan kita sholat gerhana. Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kusuf dan kusuf. Ya. Wa kadzalika al-ardu takunu yabisatan summa yumbatullah
fiha an-nabata summa yadhhabu minha fata'udu yabisatan summa tumbitu marratan ba'da ukhra. Kemudian begitu juga alam, bumi. Bumi oleh Allah kemudian mulanya kering, musim kemarau. Musim kemarau kering, kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Setelah musim hujan benih tumbuh. Tidak ada benih-benihnya. Iya. Tidak ada benihnya, tidak ada yang sulit kita nanam sebenarnya. Kalau tidak ditanam kayak rumput itu, aduh minta ampun, disemprotnya hidup terus. Ya. Tumbuh kayu-kayu, tumbuh apa segala macam. Kadang-kadang saking hebatnya di atas kayu, di atas rumahnya tumbuh juga. Nah, itu. Kering, kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu minha. Kemudian musim kemarau mati lagi, kering lagi. Semua kemudian ditumbuhkan kembali. Marratan ba'da ukhra. Jadi berulang-ulang begitu seterusnya. Ya, kering, nanti musim kering kadang-kadang ditambah keringnya, musim kemarau disemprot. Nanti musim hujan tumbuh lagi. Ditumbuhkan kembali. Nah, ini diatur oleh Allah sedemikian rupa. Walladzi qadara ala dzalik kullihi qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanaihim fil ard. Nah, intinya dari pembicaraan ini, dari awal sampai akhir yang Allah bisa begini, kalau Allah mampu menghidupkan yang sudah mati, yang sudah gini Allah bisa ngatur. Walladzi qadara ala dzalik kullihi qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanaihim. Maka sesungguhnya Allah yang mampu berbuat sedemikian itu, mampu, maha kuasa untuk menciptakan yang sudah kering bisa hidup kembali, maka juga Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati setelah rusak. Matinya di laut, ada matinya dibakar, pasti dihidupkan kembali. Lawang tanah disemprot saja, bibitnya sudah ada lagi, tumbuh lagi, disemprot, habis kering benar nih. Pas musim hujan, langsung tumbuh kembali. Iya. Nah, itu kan gitu logikanya. Setelah kita mencerna semua ini orang yang sudah mati ribuan tahun, yang sudah tulang belulang, Allah hidupkan, hidup kembali nanti. Yang gitu. Dihidupkan kembali. Cuma apa namanya? Ba'da fanaihim, setelah rusaknya mereka fil ardi di bumi, dimakan tanah segala macam. Kalau perlu kuburannya tidak ada, pasti hidup kembali. Fa'alal abdi ayyub sirah al-fikra fi dzalika hatta yaqwa imanuhu bil ba'tsi ba'dal maut. Maka seharusnya bagi setiap hamba tadi itu yang bening pikirannya memperbanyak berpikir tentang hal-hal ini, tentang bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya, kita harus yakin, memperkuat keimanannya, memperkuat hatta yaqwa imanuhu bil ba'tsi ba'dal maut, sehingga keimanannya semakin kuat bahwa ada kehidupan setelah mati. Pasti bisa, sangat bisa. Yang tidak mungkin saja, yang kayak tadi itu, yang kering bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Apa yang tidak. Nah, maka kita harus menanamkan, ya bukan mikirkan terus, tapi memperkuat pikiran kita bahwa keimanan kita, ketakwaan kita, kepercayaan kita bahwa nanti setelah mati ada hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, wa ya'lamu annallaha yab'atsuhu wa yujazihu wa yujazihu bi a'malihi wa yujazihu bi a'malihi. Dan tahu, yakin, nah itu kan, meyakini, mengetahui bahwa Allah setelah menghidupkannya, nanti setelah mati Allah akan membalasnya perbuatan-perbuatan bi'amalihi, apa yang menjadi perbuatan, kalau baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan adabnya Allah. Kita tahu, kita yakin. Nah, setelah kita memikirkan tentang alam dan isinya, maka akan kuat di dalam daya ingat kita bahwa nanti setelah mati ada kehidupan, setelah kehidupan kembali Allah ada pembalasan namanya, ada yaumul hisab, ada penghitungan terhadap amal-amal. Fa'ala qadri quwwati imanihi bidzalik yajtahidu bi ta'at wa jitinabil mukhalafati lisyar'i. Maka atas ukuran kekuatan imannya masing-masing, orang itu akan berusaha. Semakin imannya kuat, kepercayaannya kuat terhadap yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, maka juga ibadah kita akan semakin naik. Dan perilaku kita terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama akan semakin jauh. Karena kita tahu. Mengapa mungkin kita masih, ya kelompok kita lah gitu kan, kelas-kelas kita masih mungkin ibadahnya masih biasa-biasa saja, kadang-kadang masih ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, sholat, atau bagaimana. Karena kurangnya sebenarnya keyakinan kita terhadap hari itu. Hanya sebatas iya. Mak Mika ini ada hal, iya aku tahu, ada hari pembalasan. Bukan tingkat keyakinan yang kuat di dalam hati. Maka seharusnya gitu kan, semakin hari itu semakin digali, semakin ditanamkan bahwa tujuan kita hidup semata-mata untuk beribadah kepada Allah, dan hidup yang sebenarnya nanti kehidupan setelah mati, di mana kehidupan setelah mati itu ada hari pembalasan. Nah, itu sehingga kekuatan-kekuatan ini, nah, orang biasanya ingat bahwa hidup itu adalah
bagaikan orang merantau. Dia memperbanyak bekal untuk menuju kehidupan. Itu seharusnya kan gitu. Kalau sadar bahwa kita ini merantau, pasti akan memperkuat, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala agar nanti kita tidak kehabisan bekal. Kan gitu seharusnya. Kan gitu. Makanya ukurannya pada semua ini ya kita itu fitwat wajib bil mukhalifati. Itu ukuran sejauh mana keimanan kita, kekuatan kita, ketakwaan kita terhadap hal itu. Nah, maka itu harus dilatih dan ya sebagaimana yang dijelaskan di depan, meninggalkan makanan yang haram, pakaian yang haram, meninggalkan dosa, memakan makanan yang halal, sehingga kita jernih pikirannya, mudah menerima kebesaran dan bukti bahwa nanti pembalasan itu ada, sehingga hatinya kita semakin kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wal maqalatu sabi'at asyar. Adapun maqalah yang nomor 17. Auha ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasuhtuka. Allah memberi wahyu pada sebagian para nabinya yang wahyunya adalah ati'ni fima amartuk, taatlah kalian kepadaku di dalam hal-hal, di dalam semua yang aku perintahkan kepada kalian. Wala ta'sini fima nasuhtuka, janganlah kamu durhaka, ingkar terhadap hal-hal yang kunasihatkan kepada kalian. Ini bekal bagi hampir semua nabi untuk menyampaikan wahyu ini kepada umatnya. Fima da'autuka ila ma fihi shalah wa nahaituka amma fihi fasad. Artinya tentang hal-hal yang aku ajak kalian kepada hal-hal kebaikan dan aku larang kepada hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Itu pasti wahyu Allah diberikan kepada para nabi. Ya, untuk mengajak berbuat baik dan meninggalkan kerusakan. Kemudian wal maqalatul ishrun. Maqalah yang nomor 20. Inilah dikatakan ikmalul akli, adapun sempurnanya akal. Ibba'u ridwanillahi ta'ala, yaitu mengikuti mengikuti keridhaan Allah, wajtina bisukhtihi, dan menjauhi murkanya Allah. Fa khilafu dzalika jununun. Sebaliknya itu dianggap gila. Artinya kesempurnaan akal seseorang itu selalu mengikuti apa yang mendatangkan keridhaan Allah. Apa yang mendatangkan keridhaan Allah? Beribadah, berbuat baik, dan menjauhi hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah, berbuat kerusakan, menyakiti, mengganggu, menentang. Nah itu dijauhi. Karena kalau tidak gitu, kata ulama di kitab ini, ya kalau tidak bisa mengikuti itu dianggap ya naudzubillah junun, ya gila, tidak sempurna artinya. Akalnya tidak sempurna. Akal itu yang sempurna, akal yang bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau tidak, berarti akalnya tidak sempurna. Ya kalau tidak sempurna namanya gila. Wal maqalatul hadiyat wal ishrun. Adapun hadiyat wal ishrun, adapun maqalah yang 21. Ila dikatakan la hurbata lil fadili wala watana lil jahil. Tidak ada tempat yang asing bagi orang yang utama, orang yang berilmu, wala watana lil jahil, dan tidak ada tempat yang tidak asing, sebaliknya. Artinya tidak ada rumah lil jahili bagi orang yang bodoh. Artinya al-muttasifu bil ilmi wal amal kana mukraman mu'azzaman inda nas fi ayyi baladin kana. Fa kana kullu baladin indahu watanan walau kana ghariban wal jahil bi khilafi dzalik. Orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, orang yang baik lah. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu, dia dimanapun berada akan dihormati. Mu'azzaman inda nas, terhormat dimanapun. Di negara manapun, di daerah manapun, walaupun dia adalah pendatang. Karena ilmu itu akan mengangkat seseorang. Tapi sebaliknya orang yang bodoh meskipun di kampungnya orang tidak kenal. Sampai itu, tidak tahu orang kampung sini lah. Nah itu kan. Mengapa? Nah, bukan ini karena kata agama. Iya. Orang bodoh biar di kampungnya asing. Tapi orang pintar biar dimanapun, orang beragama lah, beramal dimanapun dia berada akan dikenal, diketahui orang. Jadi ilmu ini yang akan membawa seseorang diketahui orang. Dengan orang-orang yang tidak berilmu, sudah tidak ngerti, tidak pernah ikut belajar,
Anda ketahuan itu. Bahkan kadang-kadang kejadiannya nanya orang. Kan gitu kan. Masih nanya-nanya. Masih tidak tahu. Tapi sebaliknya orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, dimanapun berada, meskipun dia adalah di tempat lebih asing, tapi dia tidak akan pernah asing. Diketahui oleh orang. Tapi sebaliknya, orang yang tidak berilmu, dia akan asing di tempatnya sendiri. Wal maqalatu tsaniyatu wal 20, maqalah yang nomor 22. Qila, dikatakan, man kana bi ta'ati indallahi qariban, kana bainan nasi ghariban. Barang siapa yang man kana bi ta'ati indallahi qariban, orang yang kehidupannya, ketaatannya sudah ya dekatlah kepada Allah, maka dia kana bainan nasi ghariban, maka dia akan ada di antara manusia itu menjadi gharib atau asing. Artinya maksudnya man ista'nasa bi istighali ta'atillahi ta'ala sara mustauhisan anin nas. Orang yang sudah menyibukkan, orang yang sudah senang menyibukkan taat kepada Allah, maka dia mulai pelan-pelan meninggalkan kesibukan dengan manusia. Makanya kalau ada orang dulu, kalau mungkin zaman-zaman film itu kan para petapa itu pergi ke gunung untuk menyepi. Nah itu orang-orang di agama bukan juga demikian, namanya uzlah. Jadi jarang ketemu dengan orang sudah. Dia lebih banyak bersenang-senang, berzikir menghadap Allah daripada hanya ya paling tidak ngomong seperlunya saja. Ya, kalau perlu berbicara, tidak perlu, dia lebih banyak ibadah. Kan gitu. Makanya sama dengan di Madura itu ada seorang ulama besar, orang ahli agama yang kalau sekarang menjadi panutan, namanya Kiai Muhammad Barizi. Itu mulai Kiai Mas Udi, termasuk murid yang senior. Kalau pengen bertemu dengan beliau, itu sudah harusan. Itu pun kadang-kadang beliau tidak mau ketemu, atau mungkin begini. Tapi meskipun ketemu, kata beliau, secepatnya harus ngomong, perlunya. Waalaikumsalam. Misalnya duduk, langsung beliau keluar, ini mau gini, mau doanya langsung gitu. Jangan ngomong gimana, sehat ke, gimana, itu tidak jadi. Ya, jadi beliau itu jarang. Artinya beliau banyak menggunakan ibadah, kehidupannya untuk ibadah kepada Allah. Maka ya sama adiknya beliau itu Ki Ahmad Ghazali, kata teman saya ada Ustadz Supandi di Pangkal Pinang, di Taib itu. Kalau datang ke rumah beliau itu lebih banyak di kamar untuk menyusun mengarang kitab. Jadi kalau ada tamu penting benar baru ketemu langsung kamar lagi. Jadi orang yang sudah senang menyibukkan diri dengan Allah, maka dia udah tidak terlalu senang. Maksudnya bukan meninggalkan, tapi tidak penting-penting itu tidak akan. Kalau kita kan semua agak penting. Ya. Nak main taplek, nak main bola, nak ngapo itu kan lengkap. Kalau beliau itu sudah sempat. Artinya orang-orang yang tingkatan-tingkatan para ulama yang sudah kepada agama, beribadah kepada Allah sudah senang, merasa senang, menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah, maka dia mulai meninggalkan kesibukannya bersama manusia. Artinya ya hal-hal yang tidak sangat penting. Mungkin itu saja pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini menjadi ilmu, tambahan ilmu yang manfaat kepada kita, sehingga semakin hari, semakin tua, semakin bertambah ilmunya, dan kita semakin baik. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa kita dibimbing dengan hidayahnya, sehingga bukan hanya tahu, tapi kita termasuk bisa tahu dan mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Akhiran, wallahu fiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.